ad-dinun nasihah. Artinya jualuddin, tegaknya agama, berdirinya agama dengan adanya nasihat. An-nasihatu minad-din. Nasihat itu sebagian daripada agama. Dan itu sambil menyampaikan yaitu ilmu, di samping itu diberikan mau'izatul hasanah, kasih nasihat yang baik-baik. Begini pahalanya, begini fadilahnya, mari kita kerjakan, mari kita jalankan, mari kita bergembira, syukur kepada Allah Ta'ala. Jangan kita ialah menjalankan perintahnya, dan takut kita kalau kita melawan daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makrunan bil wa'ad wa tadhkir, dan peringatan dan mengingatkan, untuk mengingatkan. Yaqulu Allah Ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir, dan kasih ingat ya Muhammad, fa inna dzikra, sesungguhnya peringatan itu yaitulah manfaat bagi orang yang beriman. Orang yang beriman kalau dinasihatin manfaat. Jadi orang yang enggak beriman enggak manfaat. Kayak Abu Dapur ditiup, kita kira ada bara, kita tiup enggak menyala, baranya kena mata kita. Jadi wanarun lau nafakhta bihi adha'at walakin du'a nafkhuka fir ramadi. Artinya api bara kalau ditiup bisa menyala, bisa masak kopi, bisa masak teh. Tapi sia-sia kalau kita tiup Abu Dapur yang tidak ada darah, yang tidak ada baranya. Akhirnya bukan dia menyala, mulut kita pun melembung, mata kita kena daripada kelilipannya itu. Kalau kita nasihati orang yang sudah tidak ada imannya, udah tidak ada takut kepada Tuhan, dia balikin sama kita, gua lurusin, diri lurusin. Jadi kena Abu Dapur. Jadi ya makanya orang niup namanya. Jadi kalau artinya dibalikin, kita kasih nasihat, kita kasih peringatan, mari kita sembahyang, mari kita ibadat, pahalanya begini, gua lo jangan lurusin, diri lurusin. Kita anggap waktu kita tiup kita kira ada baranya, tapi sayang kita tiup tidak ada bare, hanya Abu Dapur. Mulut melembung, mata kena Abu Dapur. Ya jamak, lantaran kita suka tiup. Jadi nggak semua yang kita tiup bisa keluar api, tapi memang kalau nggak ada baranya. Saudara tahu itu batu tekeran waktu zaman Jepang dimakan itu kereta sama Jepang, nggak ada, habis sama sekali. Maka orang semua perempuan laki pakai tekeran, wajah itu mau batu, semua rokok, orang perempuan mau minum, udah pada tidak semua, kan nggak ada. Saudara, itu batu api kalau diteker keluar api. Tapi kalau batu yang babas, batu timbul, itu tidak keluar api, biar kes tangan kita yang kena, api nggak keluar. Orang begitu juga, kalau udah nggak ada imannya, belum dipunya hatinya, biar bagaimanapun kita nasihatin, tidak akan dia menuntut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lihat Abu Lahab, waktu Nabi kasih nasihat, Nabi turun ayat Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin, kasih takut pemilih engkau yang hampir. Doa Nabi, ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Abdi Manaf, ya Fulan, angidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kamu daripada neraka. Nanti begini, marilah kamu beriman, marilah kamu ibadat. Lantaran Abu Jahal nih, kayak batu api, emang nggak ada apinya. Bangsat, batu yang batu timbul, digosok, diteker sama Nabi Muhammad, melawan dia. Dibilang, ya Muhammad, tabban laka, alihada jama'atana. Lihat itu perkataan yang begitu luar biasa. Itu Abu Lahab, waktu Nabi kasih nasihat berami-rami, bukannya untuk dia, semua pemilihnya, wa anzir ashiratakal aqrabin, kumpul orang banyak. Nabi kasih tahu, begini, aku kasih takut engkau ada azab nanti akan menimpa kamu, maka kamu tauhid kembali, aku ini Rasul. Abu Lahab jawab, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Macam mana saudara perkataan tabban laka, binasa dan cilaka engkau, alihada jama'atana, karena inikah kau kumpulkan kami. Lihat macam mana Nabi sampai demikian sudah dimaki di depan orang, tabban laka, alihada jama'atana, cilaka dan binasa engkau, jangan karena inikah kau kumpulkan kita di sini. Nabi Muhammad tak jawab, nunduk. Rupanya batu api ini nggak ada apinya, dia teker, nunduk. Turun ayat Quran, Allah yang jawab, tidak perlu Nabi Muhammad jawab, langsung dari atas langit turun. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma
aghna anhu wa maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ini jawab daripada Allah Ta'ala perkataan tabban laka, jadi balik kepada Abu Jahal. Tabbat yada, binasa dirinya Abu Lahab. Disebut yada itu tangan. Min dzikril juzu' wa iradatil kul. Bukannya tangan yang binasa, semua binasa. Tabbat yada Abi Lahab, binasa semua Abi Lahab. Gua dia keren, gua takut sama lu apaan? Gua banyak anak, gua banyak harta. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bisa menolong harta banyak. Dia punya harta pakai lubang, pakai emas banyak, harta banyak, unta banyak, beratus-ratus, anaknya semua kosen-kosen, jagoan-jagoan. Tuhan turunkan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bisa menolong harta dan tidak bisa menolong anak cucu apabila Allah Ta'ala akan turunkan azabnya kepada satu manusia sebarang. Saya selanaran akan masuk Abu Lahab itu naran. Itu naran pakai isim nakirah karena besarnya neraka. Saya dekhul akan masuk mananya naran, api neraka. Zata Lahab yang mempunyai kobaran. Itu Lahab mananya kobaran, kobar-kobar itu Lahab. Emang pantas namanya Abu Lahab, bapak kobar namanya saudara-saudara sekalian. Lahab itu maknanya kobaran, pantas dia bakal masuk di kobaran neraka. Dari sekarang namanya juga udah Abu Lahab. Zata Lahab wa imra'atuhu, dan bininya juga nggak ketinggalan. Sebab bininya ini dajjal yang paling besar, fitnah yang paling besar. Sahabat Nabi ngomong, bininya datang. Apa yang Muhammad cerita itu bohong. Kalau betul benar Muhammad Nabi, tentu aku orang pintar, aku orang kaya, aku orang nama, aku bangsa Quraisy, aku bangsa ini. Itu yang percaya macam orang Bilal, macam Suhaib, macam Salaman. Itu orang nggak ada harga. Ammar bin Yasir itu bangsa budak. Kalau betul Muhammad jadi Nabi, tentu aku yang beritahu. Ini orang yang nggak ada akal, orang goblok semua yang percaya kepada Muhammad. Mana ada orang pintar percaya kepada Muhammad? Itu kerja wa imra'atuhu, bininya sahabat tadi kerja begitu. Yang tukang membawa api fitnah, yang tukang mencari ialah kayu bakar api, kayu duri yang untuk supaya Nabi Muhammad injak duri itu Nabi Muhammad mati. Itu kerjaannya bininya. Wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablun min masad. Ilmunya tambang di sini dia bawa daripada yang demikian duri-duri untuk menaruh di tempat Nabi jalan. Selain daripada dia tukang bikin fitnah, itu maknanya banyak. Ada yang katakan bahwa dia bawa duri Taban Suri, dia pergi, dia usaha di mana-mana tempat banyak duri, nanti Muhammad bakal jalan sini ditaruh supaya Muhammad kena kayu duri. Kalau udah kena kayu duri, dia kakinya infeksi, mati dia. Itu kerjaannya wa mar'atuhu hammalatal hatab. Selain daripada hammalatal hatab, dia tukang membuat fitnah, tukang ngadu sama orang begini. Saban sari itu kerjaannya, enggak ada berhentinya. Walhal dia bini orang nama, walhal dia orang kaya, walhal dia bangsa tinggi, walhal dia bini Abu Lahab yang begitu besar. Maka lantaran dia memang sakit hati sama Nabi Muhammad, itu kerjanya. Setengah ulama menceritakan bahwa bininya itu satu masa cari kayu duri, pergi jauh. Dia pikirin nanti akan taruh malam buat Nabi Muhammad nanti injak. Maka dia pergi kejauhan. Udah sore berdua sampai di Mekah, bawa kayu duri. Dia mau bakal taruh, dia ngantol di atas gunung. Karena jalannya jauh capek dia bawa sendiri. Maka malaikat lihat bagaimana jahatnya orang ini. Maka malaikat turun, sentak dia punya kayu durinya, masuk orang-orang itu gulung terus sampai di bawah, mati bangkar. Dia yang kena duri, dia punya matanya dan badannya semua. Itulah manusianya, itulah bininya wa mar'atuhu hammalatal hatab. Maka puasa sekalian, begitu berat tugasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwahnya yang begitu berat. Dia juga enggak semuanya manusia menurut, melawan sebagian besar. Di sini disebutkan. Nah, jadi kalau kita besok nasihatin orang-orang lawan sama kita, ini kita anggap udah nggak ada baranya, jadi ditiup nggak keluar api, yang ada bulu, debu, abunya, abu dapur, kena mata kita, jamak sajalah. Lantaran itu biasa begitu orang balikin, nggak apa-apa, saudara-saudara. Nabi kita Muhammad SAW sudah dapat yang demikian. Saudara-saudara, di sini makrunan bil wa'ti, wa tadhkir, dan mengasih peringatan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Takhwif, kasih takut. Takhwif maknanya kasih takut. Takut bagaimana nanti hari kiamat, bagaimana hisab,
bagaimana nanti yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya takwif. Duduk. Wa takwif maknanya kasih takut. Jadi saudara-saudara sekalian, si orang yang ada ilmu mengasih ilmunya sambil memberikan takwif, sambil memberikan takut. Kita kasih ingat bahwa di hari kiamat begini-begini, di padang mahsyar begini-begini. Itu ada orang yang memang hatinya lagi kebenaran, taufik mau datang dan hidayat, mendengar terus keluar air mata. Ini air mata yang mahal, saudara. Kalau air mata yang betul-betul karena lillah, ini yang mahal. Wa buka kafir, wallazi lillah ghalib. Orang nangis banyak, yang karena Allah dikit. Ada nangis anak mati, ada nangis bini yang kita sayang mati, ada nangis kita kecopetan, ada nangis kegarangan, ada nangis dapat musibah. Tapi nangis yang karena Allah itu jarang. Al-buka ini nangis banyak, tapi wallazi lillah ghalib, yang nangis karena Allah dikit. Kalau nangis yang karena Allah betul-betul di waktu malam kita nangis, andai kata kelebu kita punya bulu mata, ada manusia besok dibela sama bulu matanya. Waktu dia mau dimasukkan neraka, ini bulu mata ngomong, di dalam Rabbi, aku pernah kelebu daripada air mata yang keluar karena takut kepada engkau. Itu bulu mata yang satu ngomong di hadapan Tuhan. Lantas Allah Ta'ala selamatkan naga fulan bin fulan, selamat si fulan dari si fulan, tidak dimasukkan neraka bisya'rah wahidah, dengan sebab satu bulu mata berhadapan kepada Tuhan, mengomong dia, aku pernah kelebu daripada yang demikian. Jadi itu janganlah takut karena Allah Ta'ala dikit. Wallah sab'ah alladzi yuzilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Satu daripada 7 manusia yang masuk diperlindungi di hari kiamat, di hari tidak ada perlindungan dengan perlindungan Allah, yaitu ainun bakat min khasyatillah. Ainun bakat, mata yang nangis karena takut kepada Allah. Jadi air mata keluar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mahal, saudara-saudara sekalian. Nangis yang betul-betul nangis karena Allah Subhanahu wa taala, bukan bikinan. Bukan bikinan. Ya, takut betul-betul, lantas ingat takut. Sampai di sini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita sekalian. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.